Oke, ready? Siap ya? Ini siapa aja yang datang nih? Coba kau colek-colekin teman-teman yang lain yuk. Biar efektif belajarnya, nggak ngulang-ngulang lagi. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita coba latihan ya. Ini soalnya kalian buka ya di latihan soal eh, EHB. Jadi soalnya itu adalah soal yang mengulang PTS, cuma ada beberapa yang saya kembangkan. Karena kemarin soal itu nggak keluar, saya keluarin. Ya, Eh, sebenarnya sih banyak yang mudah ya, karena yang susah-susah itu sebenarnya eh, nggak terlalu banyak, hanya sedikit aja. Persentasenya paling 10% aja. Selebihnya mudah. Nah, sifatnya tapi ada banyak hafalan ya, yaitu kayak ekivalen-ekivalen gitu ya. Itu ada hafalan-hafalan ya. Jadi teman-teman nanti dibuka-buka tuh kalau di bukunya masih ada catatan atau di buku modulnya, nah itu sambil dibuka-buka. Nomor satu, contohnya gini. Nomor satu ini kan adalah, udah dibuka belum? Soalnya, Udah, halo, Pak. udah. Oke, Enggak. saya masuk ke whiteboard ya. Nah, oke. Soal nomor satu ini kan bicara masalah ekivalensi, oke? Ekivalen itu artinya sama dengan. Berapa sih kesamaan dari nilai cos X dibagi sin X? Nah, nilai ini sama dengan apa? Nilai ini sama dengan nilai kotangen X. Tuh, gitu. Jadi cari besok jawabannya kotangen X. Tapi belum tentu soalnya sama. Cos X per sin X. Bisa jadi besok saya keluarin soal yang beda. Misalkan ini. Apa nilainya? Kayak gini. Nah, apa nilainya? Satu per cos X. Nah, apa nilainya nih? Kayak gini. Apa nilainya? Satu per berapa lagi? Ada berapa lagi? Satu per sin X. Tuh. Cari ya, dicatat ya. Ini pelajarannya sebenarnya kelas 10 nih. Ya, bisa jadi salah satu dari ini keluar besok. Cari itu. Nah, soal nomor 2 sebenarnya masih mirip. Ekivalensi lagi. Mana tuh soalnya? Oh, nih. Ekivalensi dari 3 sin kuadrat X ditambah 3 cos kuadrat X sama dengan berapa ya, gitu kan? Nah, prinsipnya itu pakai ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Disebut apa ini? Disebut sebagai identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu salah satu bagiannya adalah ini. Nilai sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Terus yang di atas ini sebenarnya juga sama nih. Cos X per sin X per cos X, 1 per cos X, 1 per sin X sebenarnya identitas juga sebenarnya ya. Nah, jadi ini nilainya gimana nih? Ada hubungannya nih antara 3 sin kuadrat X dan plus 3 cos kuadrat X dengan nilai ini. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kita buat bentuknya ini menjadi bentuk asosiatif. Boleh kan begini? Boleh nggak begini bentuknya? Halo? Boleh Boleh, nggak begini? Pak. Boleh kan? Nah, nilai Boleh. kuadrat X tambah cos kuadrat itu berapa? 1 kan? Berarti sama aja kita tulis 3 dikali 1 kan? Karena sin kuadrat X nilainya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Jadi 3 kali 1. Ini kan perkalian titik yang nggak kelihatan ya. Jadi sama dengan nilai 3. Besok soalnya saya ganti. Mungkin bukan angka 3. Bisa jadi angka 5. Bisa jadi angka 7. Bisa jadi angka 9. Ya kan ya? Kayak gitu. Bisa dipahamin? Gampang kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, gampang. Nomor berikutnya nomor 3. Udah dibuka?
Apa yang diketahui? Diketahui nilai tanggen X. Nilainya adalah 8 per 6. Gitu ya. Oke, dari sini sebelum saya jawab, saya bikin segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku di sini adalah X-nya, berarti kan derajatnya ya. Ini kan X, X derajat ya. Tangen itu apa? Tangen itu sisi depan sudut dibagi dengan samping. Berarti desa, depan, samping. Nah, gini nih ya kan ya. 8 per 6. Tangen X desa depan, ini samping. Ya kan ya. Ini miringnya. Nah, pertanyaannya miringnya berapa? Berapa miringnya? Pakai apa? Pitagoras kan? Ya, Pak. 6, 8 berarti berapa di sini? Kalau di triple Pitagoras. Yang hafal triple Pitagoras 10 pasti, ya kan? Ya, Dah, Pak. langsung aja. Kalau seandainya nggak hafal berarti pakai A kuadrat tambah B kuadrat sebenarnya C kuadrat tuh cari ya. Nah, yang tanya siapa? Yang ditanya siapa, Kak? Yang ditanya nilai cos X. Berapa nilai cos X? Cos X itu adalah samping dibagi miring. Berarti yang mana? 6 per 10 alias 0,6. Bisa dipahamin? Bisa, Kenapa? Pak. Ya, Pak. Nah, ini mah soalnya mah bocil ini ya. Nomor 3. Besok soalnya kayak gini nggak Pak? Kayak gini, cuman angkanya saya ubah. Saya ubah angkanya ya. Bisa jadi 6 per 8. Bisa jadi yang ketahui nilai skosnya, yang ditanya tangin gitu ya. Nah, kayak gitu modelnya ya. Oke. Gampang dah pokoknya dah. Apa sih yang nggak bisa buat kalian? Secant X, oke. Diketahui. Secant X. Nilainya berapa secant X, Kak? 4 4 per per 5 5, ya? Pak. 4 per 5. Yang ditanya apa, Kak? Sin X, Pak. Hah? Sin X-nya. Oh, yang Sin ditanya sin X-nya. X-nya. Ya, oke. Ini anggap aja semuanya sudut lancip ya. Sudut kuadrat satu ya. Ya, karena saya nggak dikasih apa namanya kesepakatan jarak, ya kan ya, jarak intervalnya kuadran 1, 2, 3, 4. Berarti anggap aja semuanya kuadran satu. Jadi semua positif ya. Sekant itu apa? Anggap aja ini X nih, Kak. Sekant itu apa sekant? Sekant itu adalah 1 per cos X. 1 per cos X itu berarti ayo, cos itu apa? Cos itu kan sami kan? Samping miring. Ya. Nah, berarti kebalikannya. Miring dibagi Pink. samping. Jadi sekant itu adalah 4 per 5. Miringnya sama dengan, oh kebalik nih, maaf nih. Jadi kalau saya tulis di sini harusnya kebalik nih, bukan angka 4-nya di sini. Harusnya 5 di sini. Nah, jadi miringnya itu angkanya lebih besar daripada angka samping. Sorry ya, diralat ya. Ini diralat ya. Soalnya ya, secant X-nya bukan 4 per 5, tapi 5 per 4 ya. Nah, yang ditanya adalah sin X. Sin X itu dia harus ada di sini nilainya. Triple Pitagorasnya berapa? Triple Pitagorasnya kalau dengan angka 4 sama 5, itu angkanya 3. 3, 4, 5. 6, 8, 10. Karena 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Jadi ini sebenarnya ini interval nih. Ya kan ya, ini ke sini kan kali 2-nya sebenarnya. Kalau mau dihitung ya. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Triple Pitagoras. Nah, nilai sin X itu adalah depan dibagi miring. Demi. Berarti 3 per 5. Ini jawabannya. Gampang ya. Kalau dibuat 0 desimal berarti berapa tuh? Kali 2 kali 2 ya. Kali 2, 6. Ya kan? Kali 2, 10. Berarti 0,6 lagi. Ya, contohnya gitu ya contohnya. Itu nomor 4. Oke. Silakan di screenshot. Nanti tinggal disalin buat dilatih. Terus besok dikumpulin jadi tugas. Jadi tugas pertama nih, tugas keduanya nanti pakai soal yang 10 soal
latihannya Bu Fira ya. Nanti ya. Oke, Pak. Ini disalin aja, ntar tinggal disalin. Besok jadi nilai tugas. Udah, clear? Dari Udah, Pak. screenshot? Sudah, Oke, Pak. Udah. nomor 5 sekarang. Nomor 5. Apa soalnya nomor 5? Oke, ekivalensi dari nilai cos 90 plus X. Ekivalensi dari cos 90 derajat plus X. Nah, kalau ada angkanya 90 derajat sama 270, ya, langsung diubah. Cosnya berubah jadi sin. Gitu, lawannya. Cos sin. Tangen kotangen. Sekan kosekan. Gitu ya, lawannya ya. Pokoknya kalau 90 sama 270 harus berubah. 90 plus X ini artinya adalah kuadran 2. Nah, cos di kuadran 2 nilainya positif atau negatif? Cos kuadran 2 itu nilainya adalah positif atau negatif? Pertanyaannya. Cos Negatif. kuadran 2. Hah? Negatif ya. Hafalin tuh makanya kemarin yang pakai tabel-tabel itu yang saya buatin. Nah, tinggal tambahin nilai X yang di belakangnya ini tinggal tambahin di sini. Min sin X. Ini namanya ekivalensi. Jadi nilai cos 90 plus X itu nilai sama dengan min sin X. Nomor 6. Sama nih. Nomor 6 masih ada kaitannya dengan ini. Tapi soalnya besok saya ubah. Bisa jadi sin 90 plus X. Ya, bisa jadi tangen 90 plus X. Jadi teman-teman tinggal cek aja nanti besok tuh ya. Nah, hati-hati di sini. Cos kuadran 2, sin kuadran 2 nilainya positif atau negatif. Nah, kalau yang ini tadi nilainya sama dengan negatif. Cos kuadran 2. Hafalin ya. Nah, nomor 6. 180 plus X. Apa tuh ininya? Sin apa cos? Sin. Sin, Pak. Sin ya. Sin, ayo, sin 180 plus X. Pertama, yang dilihat itu adalah 180-nya dulu. 180 berarti sinnya tetap sin, nggak berubah ya. Ya, X-nya taruh langsung boleh kalau mau, nggak apa-apa. Ya, tinggal tambahannya adalah di negatif positif. Kuadran berapa ini? 180 plus X. Kuadran 3. Oh, berarti nilai sin dari kuadran 3. Sin kuadran 3 itu adalah positif atau negatif? Kita harus tahu di sini nih. Negatif. Sin kuadran 3 itu ya negatif, betul. Nah, ini yang belum tahu tolong di ini ya. Apa namanya diingat-ingat ya caranya ya. Yang kemarin pakai tabel itu yang saya buatin ya. Pak. Nah, min sin X itu tujuannya mau memudahkan kita. Jadi besok kalau ngerjain soal di awal sebelum ngerjain soal di kertas buram bikin dulu tabelnya. Jadi biar memori kalian hemat, nggak terlalu banyak menghafal, mengingat. Ya, itu namanya cerdik namanya. Ya, kita nggak butuh terlalu pinter buat masuk kampus, tapi yang butuh orang yang pandai strategi. Ini nomor 6, 5, 6, ya kan ya? Oke, sekarang nomor Pak, 7. Pak. Halo, Pak. Ya, woi. Nah, itu yang cos 90 plus X kenapa bisa jadi sin X, Pak? Oh. Lah emang iya kalau dia itu pakai angkanya 90 itu berubah dia bentuknya cos jadi sin. Ya, beda lagi ya, beda lagi tuh. Kalau Maksudnya gimana, 9, Pak? Hah? Maksudnya? Jadi kan gini, Domi online. angka depan ini sebenarnya kan angka-angka yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat ekivalensi dari nilai cos yang di sampingnya atau nilai sin atau apalah ya pokoknya jadi trigonometrinya. Kan nanti bentuknya itu ada 90 plus Yo, X, mereka bukan Domi. 90 min X, 270 plus X, 270 min X. Gini nih. Halo, guys. Iya, Pak, iya, Pak. Ada yang 180 min X, ada 180 plus X, ada 360 plus X, ada 360 min X. Kalian bisa nyari tahu bedanya nggak di mana angka ini yang bedain? Ini angka apa di sini? 90 nih. Ganjil. Nah, kan kita nyebutnya angka ganjil walaupun di belakang nol ya, harusnya genap ya. Tapi di sini angka depannya angka ganjil kan?
9, 9, 27 kan. Jadi angka depannya yang dilihat patokannya nih. Terus yang ini semuanya kan angka genap nih. 18 sama 36. Jadi patokannya gitu. Kalau dia ada angka 90 sama 270, ya kan ya. Ini kalau nilainya adalah cos, maka berubah jadi sin. Kalau dia itu tangen, maka berubah jadi kotangen. Kalau ini sin, maka berubah menjadi cos. Gitu kebalikannya pokoknya tuh. Kalau ini sekan, berarti ini kosekan. Jadi lawannya. Tapi kalau di sini, misalkan di sini adalah sin, maka di sini adalah sin depannya. Jadi patokannya adalah angka-angka depannya nih. 180, 360, 90, 270. Ya bentuknya formulasi ya. Ini bentuknya formulasi. Jadi formulasi ada begitu. Gitu. Gimana? Udah bisa dipahami belum? Oh, berarti yang kalau misalkan 180 sama 360 nggak berubah, Pak? Ya, nggak usah berubah. Oke, Betul. makasih, Pak. Paham, Pak. Paham, Ya, paham. oke. Oke ya. Nah, begitu pula soal nomor 7. Nah, pertanyaan kalau soal nomor 7 itu apa? 360 min X berubah nggak? Sinus ya? Sinus 360 min X ya? Sinus 360 min X berubah nggak berarti? Enggak, Pak. Enggak, Enggak. berarti tetap sin X. Tinggal kita ngecekin plus minusnya nih. Nah, dari sini asalnya. Nilainya adalah kuadran berapa tuh 360 min X? Nilainya kuadran 4. Nah, nilai sinus kuadran 4 itu positif atau negatif? Nah, positif atau negatif? Negatif. Hah? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Ya, negatif. Berarti kalau gitu kita pilih negatif, negatif sin X gitu. Dah. Maka sin 360 min X itu setara dengan nilai min sin X. Gitu ya. Nah, tujuannya dipakai angka-angka seperti ini sebenarnya memudahkan kita biar nggak terlalu panjang untuk menghafal bentuk yang kayak gitu tuh loh. Panjang itu kayak gini nih yang saya buatin tabelnya gitu ya. Sebenarnya. Tapi ini perlu juga kalian memahami ini juga perlu. Ya sedikit-sedikit lah. Sementara saya masih memperkenalkan yang ini, ya kan ya. Nah, ini mulai diperkenalkan sedikit-sedikit tentang masalah ini ya. Oke, ini 5, 6, 7. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada Enggak, pertanyaan? Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Lanjut. Oke, nomor 8 Yuk. gampang nih. Nomor 8 gampang. Nilai ekivalensi dari 1% ya. Nah, apa nih 1%? 1% itu nilai dari kosekan X. Ya, besok yang keluar bisa jadi 1/cos. Apa nilainya gitu ya. Kayak tadi soal nomor 1 ya. Ini soalnya mirip sama soal nomor 1 nih. Mirip soal nomor 1. Nah, gitu ya. Kita dicek lagi. Nomor 8. Dah, screenshot. Kita tinggal di salin. Dah? Udah di screenshot? Udah, Pak. Dah. Nomor 9. Kalau ada pertanyaan langsung aja ntar ya kayak tadi ya. Biar enak ya. Tektokannya ya. PQR. Ada segitiga PQR. Oke, saya gambar dulu segitiga PQR. Sembarang aja. Segitiga PQR. Ini P. Ini Q. Ini R. PQ-nya berapa, Kak? Bantuin dong. 4/3, Pak. Oke, apalagi yang diketahui? PR. PR berapa? 4. 4. Apalagi? R-nya 60 derajat, Pak. Sudut R-nya. Sini. Ya. Oke, yang ditanya apa? Sudut Sudut Q, Pak. Ini sudut Q-nya. Oke, anggap aja X ya. Nah, pakai apa nih ngerjainnya? Pakai aturan sinus. Kalau aturan sinus gimana caranya? Yaitu sisi di depan sudut saling berhadapan. Ya kan ya, dibuat jadinya kayak gini kan. 4/3 per sin 60 derajat setara dengan 4, ya kan ya, sisinya di depan sudutnya si X gitu ya. Berarti 4 per sin X. Kan kita mau cari X-nya ya. Kita coret-coret ya. Ini 4 sama 4 kan habis nih. Namanya berbanding lurus, habis. Ya. Tinggal akar 3. Oke, akar 3 dibagi dengan
Sin 60 berapa? Berapa sin 60? Halo? Setengah? Akar? 3. Ah, belum hafal. Pakai tabel. Jadi makanya besok ngerjain pakai tabel dulu biar enak hitungnya ya. Ini coret karena berbanding terbalik. Ya, bisa kita habisin. Berarti nilai sin X berapa? Nih kali silang nih. Berarti nilai sin X di sini nilai setengah dikali 1. Berarti sama dengan setengah. Berapa nilai X derajat yang nilai setengah? Kuadran 1 aja. Makanya kuadran 1. 30, Pak. Nah, kuadran 1. Jadi sama dengan 30 derajat. Besok yang kuadran 2 nggak usah dipilih ya. Kita anggapnya kuadran 1. Kalau ada pilihan kuadran 1, ganti aja. Oke, 9. 10. Segitiga pekir lagi ya? Iya, Pak. Oke. Tolong dikasih tahu dong nilainya. Peki berapa? Atau R ada Q-nya PR? 5, Pekinya 5. Terus QR-nya 8. PR-nya 8. QR, Eh, Pak, QR. QR 8. Oke, terus Ya. Terus sudut Q-nya 60 derajat. sudut Q-nya 60 60 derajat. derajat. Oke, yang ditanya Ya. apa? PR. Oh, PR yang ditanya nih ya. Berarti anggap aja di sini X ya. Kita cari X-nya. Kalau ada soal model begini, dua sisi mengapit sudut, disuruh nyari X, kita pakai aturan cos. Ini kalau pakai aturan sin nggak bisa kerjain. Soalnya 8 nggak ada pembanding sudut. 5 nggak ada pembanding sudut kan? X-nya cuma ada pembanding sudut. Tapi nomor 8 dan 5 nggak ada pembanding sudutnya. Jadi kerjakan pakai aturan cosinus. Enak nih yang saling berhadapan. Nah, berarti kalau saling berhadapan, sisi dengan sudut, taruh di ujung sama ujung. X kuadrat, ujung yang di sini adalah cos 60 derajat. Tengah-tengahnya itu adalah sisi yang lain. Berarti 8 dan 5. 8 kuadrat tambah 5 kuadrat min 2 kali. Nah ini kan rumus ya, 2 kali ya. 2 kali 8 dan 5. Gitu ya. Kepanjangan nih cos 60-nya ke belakang. X kuadrat. Ingat ya, bentuknya kayak gini ya. Ini rumus ya. Nah, berat 64 ditambah 25 dikurangi berapa nih? 80 ya? Dikali cos 60 setengah ya? Cos 60 setengah kan? Kalau sin 60 setengah akar 3. Yang dikerjain yang mana dulu? Perkalian. Jangan penjumlahan dulu ya. Nah, berarti 64 tambah 25 ini udah berapa nih? 64 tambah 25 dikurangi 40 ya. Nih coret nih ya kan 40. Nah, berapa hasilnya nih? 49. Berarti nilai X-nya berapa? Akar dari 49 alias tuh 7. Tuh dapat nilainya 7 guys. Angkanya bagus. Besok bisa jadi saya ubah angka kali ya. Kalau nggak berubah angka ya udah beruntung kalian. Bonus tuh berarti. Dah? 10? Aman? Aman, Pak. Nah, lanjut ya. Nah, oke. 10 ya. 10. Berapa ya? Tadi tuh nomor berapa tuh? 11, Pak, sekarang, Pak. Hah? Sekarang 11. Tadi Oh, 10. salah 11 ya? Oh, 11 sekarang. Tadi ini ya. Back. Oke. 11. Bentuknya apa tuh? Disuruh nyari bentuk sinus kosinus dari 2 tangen X dibagi gitu ya. 2 tangen X dibagi 1 min tangen kuadrat X. 2 tangen X itu berarti sama dengan 2 sin X dibagi cos X. Gitu kan ya? Per 1 min tangen kuadrat itu berarti dibuat jadi sin kuadrat X dibagi sama cos kuadrat X.
Sampai sini paham? Ya, tangannya dua jadi simple cos ya. Ya, Oke, Pak. yang atas biarkan aja. Dulu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bawah dulu kita ubah. 2 sin X per cos X dibagi 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X. Satunya ini boleh saya tulis nilai dari cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Biar sama penyebutnya dengan cos kuadrat X yang ini. Ya. Gini nih, ya kan ya. Cos kuadrat X. Paham sampai sini? Halo, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Terus habis itu diapain nih? Nah, eh yang bawah rapiin. 2 sin X per cos X bawahnya itu berubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sampai sini paham? Nah, teman-teman, ini nih ya, nilai ini nih. Nilai cos kuadrat X min sin kuadrat X itu nama lain dari sudut rangkap, nilainya cos 2X. Jadi, teman-teman dihafalin nih ya. Sudut rangkap itu cos 2X itu ada nilai yang cos kuadrat X min sin kuadrat X, ada yang nilainya 1 min 2 sin kuadrat X, ada yang nilainya 2 cos kuadrat X min 1. Nah, tolong dihafalin nih nilainya ini banyak banget ini soalnya nih. Jadi ada yang nilainya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ada juga cos 2X yang nilainya 2 cos kuadrat X min 1. Ada 3. Jadi ini juga sama. Nah, kita pakai cos 2X-nya nih berarti masuk nih ntar nih. Ke sini nih ya. Kita rapiin ya. Ke bawah. Berarti 2 dikali sin X per cos X. Gitu ya. Dikali. Boleh nggak saya ubah gini? Ini kan bentuknya pembagian nih Bang. Kak, ini kan pembagian kan? Garis baginya saya ubah jadi perkalian. Ya. Berarti cos kuadrat X-nya naik ke atas. Dikali cos kuadrat X per gitu kan. Cos kuadrat X min sin kuadrat X itu berubah menjadi nilai cos 2X. Nah, yang ini nih. Yang ini. Yang ini nih ya. Yang ini nih ya. Ini ubah menjadi cos 2X. Gitu. Sama dengan ada yang bisa habis. Ini habis nih cos kuadrat X sama cos X. Yang habis bawahnya. Yang ini masih ada sisa 1 cos X. Berarti jadinya adalah 2 sin X dikali cos X dibagi cos 2X. Kira-kira begitu. Nah, cos X dengan cos 2X nggak bisa dibagi. Biarkan aja begini. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga nih. Tapi nggak tahu nih besok nih hasilnya apakah bentuknya begini atau gimana ya? Kok kayaknya bentuknya aneh nih. 1 min tangen kuadrat X. 1 min tangen kuadrat X. Ah. 2 sin X cos X itu sin 2X. Sin 2X per cos 2X. Nah, nilai ini sebenarnya nih, ini bisa lagi diterjemahkan menjadi bentuk sudut rangkap sin 2X. Ya, nilai ini setara dengan nilai sin 2X. Jadi nanti sudut rangkap itu ada cos 2X, ada nilai sin 2X. Nah, sin 2X itu adalah nilainya 2 sin X dikali cos X. Nih jawabannya nih. Ya. Nah, ntar besok saya cek lagi deh. Ya, soalnya ya, ini kayaknya agak beda nih jawabannya. Saya cek. Pak. Ya, ntar saya cek lagi deh malam ntar dulu. Nanti malam saya cek lagi. Kalau nggak ntar saya bonusin aja kalau nggak ada jawabannya. Dibuat gini dulu ya kalian ya. Pak. Karena kan dimintanya soal itu dibuat dalam bentuk sin dan cos. Gitu ya. Dibuat dalam sinus dan cosinus. Nomor 12 hafalan. Sin kuadrat X ditambah
cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Ini hafalannya nih. Identitas trigonometri. Nah, besok kalau ada tulisan 2 sin kuadrat X sama 2 cos kuadrat X, berarti kayak tadi tuh soal nomor berapa tadi tuh? Soal nomor eh, berapa? 3 atau 4 tadi? Saya lupa. Nah, sebentar ya. Sebentar. Sebentar saya ada tamu ya. Sebentar aja, 5 menit. Salam. 13. Lanjut guys. Jika cos X sama dengan 2 sin X, ini kayak soalnya mirip sama soal kemarin ya. Saya kayaknya nggak jauh-jauh beda sih, emang nih kayaknya mirip-mirip deh. Saya ganti-ganti dikit ya nih. Cos X sama dengan 2 sin X. Jika cos X sama dengan 2 sin X, maka apa tuh? 2 sin X cos X sama dengan berapa gitu ya? Ya nggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Nah, jadi nilai ini Kak, ini tuh nilainya diminta besok bukan dalam bentuk sin dan cos, tapi yang diminta dalam bentuk angka. Paham nggak? Kok bisa dalam bentuk angka, Pak? Ya, bisa. Gini caranya. Ini ubah menjadi bentuk cos X dibagi sin X. Jadi nilai sin X yang di sini kan pindah ruas ke kiri jadi pembagian ya. Nilainya sama dengan 2. 2 ini kan kalau dalam matematika 2/1 kan. Nah, cos X sama sin X ini, cos X per sin X itu nilai apa? Siapa cos per sin? Cos per sin itu adalah nilai dari kotangen X. Buatlah segitiga. Nah, kayak gitu. Jadi bentuknya pengen angka dia. Bukan dalam bentuk cos dan sin ya. Bentuknya pengen angka. Pertanyaannya kalau bentuk kotangen itu apa artinya? Kalau tangen kan depan samping. Kalau kotangen apa? Ini sudutnya di sini di X nih, sudutnya nih. Sudutnya di sini. Halo? Halo?
Kalau tangen di depan bagi samping. Kalau kotangen apa? Sinian, Samping Pak. bagi depan. Berarti kalau gitu sini nih depannya nih angkanya 2. Ini angka satu gitu. Ini berapa kalau gitu akar berapa nih, Farid? 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 5. 5. Gitu ya. Ntar dicari ya nih ya. Bentuknya bisa dapat akar 5 dari mana? Pakai Pitagoras lah. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, enak masukin ke sini. 2 sin X. Berarti 2 dikali sin. Sin itu apa? 1/5. Ya kan? Nah, terus cosnya apa? Cosnya 2/5. Ya kan ya, samping bagi miring. Tuh. Akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. 2 kali 1 kali 2, 4. 4/5 jawabannya tuh. Aman kan? Oke? Oke, Pak. Oke, nomor 13 tuh. 13. Yuk di screenshot, screenshot. Dah? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Ini ke recording nggak ya? Saya lupa nih. Oh iya, ke recording. Ya. Nomor berapa lagi nih? Tadi nomor berapa nih? 14. 14 identitas dari kotangen X. Nomor 14, identitas dari kotangen X. Berarti adalah nilai dari cos X dibagi sin X. Dah, selesai. Gini aja. Besok yang keluar bisa jadi bukan kotangen ya, tapi tangennya gitu ya. Kalau tangen berarti sin per cos. Jadi tadi soal nomor 1 tuh diapalin betul tuh. Karena ternyata keluarnya banyak banget ya. Ke bawah tuh ada banyak soal-soal model kayak gitu. Oke, 15. Waduh, saya nggak hafal nih. Tolong didiktein ya. Sin 90 ditambah berapa, Kak? Cos 360, 3. Pak. Hah? Cos ya? Cos 360. Terus dibagi Sin 45 sin 45 dikurang cos 135. dikurangi cos 135. Oke, nah ini kepake nih tabelnya nih. Sin 90 nilai 1. Cos 360 nilai berapa? Min? Min 1, ya nggak? Ya kan? Iya, Pak, ya. Bawahnya sin 45 setengah akar 2. Cos 135 berapa? Cos 135 tuh kuadran 2, berarti negatif. Nah, negatif dari setengah akar 2. Yang atasnya nilainya 0, yang bawahnya setengah akar 2 min kali min plus. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Berarti jadinya akar 2. 0 dibagi akar 2, 0 jawabannya. Nomor 15 jawabannya 0 ya. Nah besok nggak tahu tuh kayak gimana modelnya soalnya. Ini kan hafalannya kayak gini. Bisa jadi besok angkanya saya ganti sin 90 min cos 360 gitu ya. Kalau dia min jadi kan 2/2 kan gitu ya. Nah coba cek aja besok gimana tuh. Nah oke. Diktain lagi ya. Diktain lagi saya nggak hafal nih. A B C ini ya. Oke A B C. Terus ini A B C-nya bentuknya apa nih? AB1 AC akar 3 ya. A B C. A B C. Berapa nilainya? Farid, berapa Rit? AB1 ya? Ya, Pak, habis satu. AB1 AC akar 3. Terus apa lagi? Oh, siku-siku di A ya? Oh, sebentar, Iya, sebentar, Pak. sebentar. Kalau gitu saya ulangin, saya ulangin. Siku-sikunya di A. Berarti gini ya. Baik, 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 baik. Oke. Saya gambar ulang, saya gambar ulang. Ini A, ini B, ini C gitu ya. AB1 ya?
Terus apa lagi tadi Kak? AB1, AC AC-nya akar akar 3. 3, Pak. AC akar 3. AC akar 3. Oh, berarti ini berarti akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 3 tambah 1 4. Akar 4 berarti 2 ya. Oke. Ini saya cepat aja ya. Karena Pitagoras nih ya. Nanti kalau teman-teman bingung carinya pakai Pitagoras pokoknya caranya ya. Dah, yang ditanya apa? Yang ditanya cos B ditambah sin C ditambah apa lagi? Sin A. Oke? Ditambah sin A. Sama dengan berapa? Nah, perhatikan ini cos B itu berarti mengarah ke sudut B. Ya, kalau sudutnya di sini, kita mintanya cos, berarti sampingnya di sini. Satu sampingnya, miringnya 2. Ya, sami kan? Berarti cos B itu sama dengan 1/2. Gitu ya. Jadi tergantung sudutnya. Sin C, nih sin C, berarti letaknya di sini. Ya, kalau sin C di sini, berarti sampingnya akar 3, miringnya 2. Depannya 1. Karena yang diminta sin, berarti depan dibagi miring. Berarti depan lagi, 1 lagi, depannya si C. Nah, depannya si C berarti 1 kan? Ditambah 1/2. Ditambah sin A. Sin A itu udah pasti 90 derajat. Karena sudutnya 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat, berarti nilai sama dengan berapa? Sin 90 derajat. Berarti sama dengan 1. Gitu ya. Karena sin A ini letaknya siku-siku. Jadi pasti sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Setengah tambah setengah, 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya 2. Ini nomor 16. Paham dong? Baik, Pak. Nah, ntar. Nomor 17. Nah, tolong diktain Kak, diktain. Apa tuh? Cos 45 dikali sin 15 ditambah Maaf, berapa? Pak. Sin 45, Pak. Sin 45. Hah? Sinnya 45, kosnya 15. Ya, Oh, Pak. kebalik ya? Ya, Pak. Ya. Oh, kebalik saya. Oke. Sin 45 dikali cos 15 ditambah berapa? Min Sin? Hah? Dikurang, Pak. Dikurang. Oh, dikurang ya? 5, Pak. Iya. Dikurang ya? Dikurang sin Kos Kos, 4. Pak. Maaf. Aduh. Dikurangi cos berapa? Cos 45 Sin dikali 15, sin Pak. 15, Pak. 15. Oke. Apa nilai ini? Kalian hafal nggak bentuk nilainya? Kalau nilainya bentuknya adalah sin A plus B, bentuknya menjadi sin A dikali cos B ditambah sin B dikali cos A. Kalau bentuknya negatif, berarti dia jadi negatif juga. Jadi pertanyaannya, bentuk ini bentuk apa nih? Sin 45 katakanlah yang A-nya, 15 B-nya, ini adalah B-nya, ini adalah A-nya. Gitu. Ini cos 45 sin 45, berarti kalau gitu nih tetap sama ya, ini A-nya, ini B-nya ya. Kan cuma kebalik doang ya, ini sama ini ya. Kebalik doang sama aja ya. Sama aja. Sin 45 cos 15, cos 45 sin 15. Sin A cos B plus cos A sin B kan sama aja ya. Cuma tukar balik aja nggak masalah ya. Nah, kalau dia minus, dia juga minus. Berarti kalau begitu, anggap aja ini nilainya semua setara dengan nilai sin A min B. Siapa A? Nilai A-nya itu adalah 45 derajat. B-nya siapa? 15 derajat. Berarti sama aja setara dengan nilai sin 30 derajat, hasilnya setengah. Gitu. Besok bisa jadi bukan 45 kurang 15. Bisa jadi plus. Nah, kalau plus berarti sin 60. Jawabannya setengah akar 3. Gitu ya. Kalau angkanya saya ubah bisa nggak? Bisa aja. Yaitu saya ganti dengan angka 60 sama 30.
Bisa gitu kan ya? Sangat mungkin ya. Nah, silakan screenshot 17. Ini udah mau selesai nih yang PG-nya. Dah? Udah, Pak. Oke. Nomor 18. Nomor 18 apa soalnya? Sin 75 tambah sin 15. Pak, belum difoto, Pak. YouTube-nya ngentut. Hah? Oh, tuh foto. Belum difoto, Pak, belum difoto. Ini soalnya udah muncul kan di layar. Foto aja. Udah belum? Udah, Pak, udah, Pak. Nah, dah. 18 ya. Sin 75 tambah sin 15. Ditambah sin 15 derajat. Dibagi berapa tuh? Cos 105 dikurangi cos 105. Cos 15. Cos 105 dikurangi cos 15. Ya, bener nggak? Ya, oke. Nah, ini prinsipnya. Coba cari yang pakai rumusnya ini. Sin A ditambah sin B. Farid, coba cariin Farid di Google. Rumusnya. Cos A dikurangi cos B. Coba cariin. Ini bentuknya penjabaran nih. Sin A tambah sin B. Apa rumusnya tuh? Sin A tambah sin B. Disebutnya sebagai rumus Mana, Pak? cari di Google. Sin A tambah sin B. Apa rumusnya? Sebentar, sebentar. Saya juga tak cari dulu. Rumus jumlah dan selisih. Nih, sin A tambah sin B. Apalin nih bentuknya nih ya. 2 dikali sin setengah dalam kurung A plus B. Sebentar, 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 sebentar. Sebentar, Kak. Kemana sih orang di jalan? Dikali cos setengah dikali amin B. Nah ini nih, cos A min cos B. Cos A min cos B itu adalah 2 sin Dua. sin. Min 2, Pak. Kan Hah? dikurang. Kan itu dikurang. Min 2. Min 2. Oh iya, Min min 2 2 benar sin. pakai minus. Minus 2 dikali sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Siapa AB-nya? AB-nya udah ada tuh ya. 75 sama 15 ya. Yang atas ya. Berarti 2 dikali sin setengah. 75 tambah 15 berapa? 90 ya? 90 kan? Dikali cos setengah dikali 75 kurang 15. 60. Gampang kan angkanya? Enak-enak nih semuanya nih. Nah, min 2 dikali sin
setengah 105 dikurang 105 tambah 15. Berarti berapa? 105 tambah 15. 120 ya. Ya, Pak. Dikali sin setengah kali 105 kurang 15, 90. Oke. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih. Enak nih. Agak usah dihitung juga ada yang bisa dicoret nih. Habis nih. Tuh, habis. Ya kan ya? Terus 2 sama 2 juga habis ya. Tinggal bentuknya min 1 nih nanti nih. Cos setengah kayak 60. Berarti cos 30 ya guys. Ini cos 30 ya. 60 bagi 2 ya. 30. Terus ini 120 bagi 2 berapa? 60 ya. Berarti dibagi sama min sin 60 derajat. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Sin 60 itu sama dengan min setengah akar 3 juga nih. Nanti hasilnya sama dengan 1/min 1. Ini habis, ini habis. 1/min 1 masih ada minus ya. Berarti sama dengan min 1. Nomor 18 jawabannya min 1. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya, Isa, gimana Isa? Kalau misalnya nyarinya tuh satu-satu nggak usah pakai rumus yang kayak gitu bisa nggak Pak? Lah, Jadi ribet. nyari Kalau 75 berapa 75? pakai yang Kalau 108 yang 90 min itu ya Pak? 90 min berapa? Kalau 75? Hah? Lebih Berarti ribet kalau ya Pak kalau kayak gitu. sin 75 itu pakainya cos. Kan dia harus berubah. Cos 90 min 15. Kan cos 90 min 15 kan sin 75. Ya kan? 90 kurang 15 75 kan? 90 ya benar kan? 90 itu kalau Pak. pakai tapi ribet jadinya. Jadi jadinya nanti cos cos berapa? Sama dengan cos 15 ya kan ya, tambah sin 15. Jadi ribet lagi. Oh gitu ya Pak. Ya udah ya Pak. Bisa, Makasih Pak. bisa sih tapi agak Pak, ribet, jadi ribet lagi. Pak, saya mau nanya. Ya, Itu kalau nyari yang rumus-rumus itu di Google keywordnya apa, Pak? keywordnya itu adalah yang ini ya nomor 18 ya. Ini namanya disebut sebagai rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Cari nih keywordnya di sini, keyword rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Oke, makasih, Pak. Ya, mana nih? Grupnya kalian mana nih? Saya kirim. Hah? Kok nggak ada? Tuh, saya kirim ya. Makasih, Pak. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Mm-mm. Tuh udah tuh, saya kirimin tuh. Rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Kalau yang tadi namanya rumus jumlah dan selisih sudut mana tuh? Nah ini, kalau ini disebut sebagai rumus jumlah dan selisih sudut ya. Dah, 18 selesai. Kita masuk ke soal model baru. Namanya soal pilihan ganda kompleks. Ya, nilai ekivalensi dari nilai cos 2x tadi udah saya tulisin. 19 tadi ada tuh di halaman berapa tadi itu ya. Cos 2x itu nilai sama dengan 1-2 sin kuadrat x. Sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ada 3 tuh lagi tuh. Nah, cari deh tuh biar belajar. Ya, terus 19. Oke, 20. Nilai dari tangen X. Nilai dari tangen X itu adalah sin X per cos X. Bisa kan? Nilai dari 1 per kotangen X. Boleh.
Dan apalagi misalkan gitu ya. Misalkan cari lagi coba. Ada 3. Nanti coba dicari. Nah supaya ini ya berarti harus dihitung-hitung dikit gitu ya. Pokoknya ada, nggak tahu saya lupa kalau nggak salah ada 2 apa 3 gitu ya. Ini yang 19 ada 3. Ini ada 3 nih. Ini pilihannya ada 3 nih pokoknya nih. Nah yang ini saya agak lupa nih 2 apa 3 ya. Kalau nggak salah pilihannya nomor 2. Nomor 2. Jadi nilai yang ekivalen, nilai yang setara. Ya. Nilai ekivalen itu nilai yang setara. Oke, nomor 21. Nomor 21 udah dilihat soalnya? Halo? Pak. Sin nomor 21 bagian A ya. Sin 180 derajat itu nilainya sama dengan berapa itu Kak? Sin Sin 45 5 dikali cos 45 terus Kurang sin kurang sin 45 kurang sin 45. 45 terus dikali 45. dikos lagi. Iya, Pak. Lah, habis dong. Lah, ini kan habis nilainya nih. Sin 45 cos 45 dikurangi sin 45 cos 45 berarti kan 0 ya. Nah, nilai setara nggak dengan sin 180? Sin 180 itu nilai berapa? 0 atau min 1? Atau 1? Min 1 kan? Ini min 1, ini 0 ya kan ya? Berarti tidak setara ya. Nah, berarti kalau tidak setara ini berarti jawabannya berarti salah gitu ya. Bisa dicek ya. Sin 180 bukan 0, Pak. Oh 0 ya? 0, 9. Oh iya benar 0. Berarti kalau gitu benar ya. Oh iya. Iya, iya, iya. 0, 0. Betul, betul, 0. Berarti kalau gitu setara guys. Setara berarti ya. Iya benar-benar. Ini jawabannya berarti benar ya. 21. Nomor 22 di sini deh. Sorry, sorry. 21 bagian B ya. Itu bagian B. Cos 120 sama dengan 1 plus 2 sin kuadrat 60. Coba cek. Coba dicek bareng-bareng. Cos 120 1 plus 2 dikali sin kuadrat 60 ya? Iya, Pak, benar. Coba cek, coba cek. Benar nggak sama jawabannya? Cos 120 berapa nilainya? Cos 120 itu sama dengan nilai dari 180 kurangi 60 ya. Berarti sama aja setara dengan cos 60. Tapi kuadran 2. setengah, Pak. Min kok. Min setengah. Min setengah. Benar. 1 plus 2 sin kuadrat 60 berarti 1 ditambah 2 kali setengah akar 3 kuadrat. Sin 60 kan setengah akar 3 tapi dikuadratin. Ya, berarti 1 ditambah 2 kali 3 per 4 gitu ya. Iya, Ya kan? Pak. Akar 3 kuadrat kan 3. 2 kuadrat kan berarti 4 di bawah tapi letaknya kan. Berarti ini coret nih, tinggal 2. 1 ditambah 3 per 2. Berarti sama aja 2 per 2 ditambah 3 per 2. Berarti di sini min setengah, yang kanan nilainya 5 per 2. Berarti tidak ekivalen, tidak sama. Ini berarti jawabannya adalah salah. Oke. Besok soalnya bisa jadi saya ganti plus minusnya. Atau angkanya saya ganti. Nah, jawabannya kemungkinan salah atau benar, Pak? Bisa jadi benar. Nah, kalian berhitung nanti ya. Kalau saya kasih umpan begini kan tinggal besok mikirnya ini plus minus ini, berarti besok minus tinggal diganti minus gitu ya. Ngitungnya gimana? Gitu ya. Oke. Next. Foto dulu nggak? Udah foto belum? Amir? Iya, Pak. Udah, Pak, udah. Dulu, Pak. Oke, dah. Ini cowoknya pada kemana nih? Si Berani kemana Berani Opik tadi? Sin 240 sama dengan berapa tuh?
Coba diktain ya. Ya, Pak. Sin 240 sama dengan berapa tuh? 2 sin 180 Nah, 2 sin 180 dikali cos 90, Pak. dikali cos 90 ya. Iya. Oke. Sin 240 berapa? Sin Min 240 itu, setengah akar 3, Pak. hah? Berapa? Min? Min setengah akar 3, Pak. Min setengah akar Setengah akar 3. 3, Pak. Kalau yang kanan, sin 180 0. Cos 90 juga Pak. 0. Berarti Iya, Pak. 2 Iya, kali Pak. 0 kali 0 ya? Iya. Ya, berarti nggak setara ya. Min setengah akar 3 tidak sama dengan 0. Berarti ini salah juga. Nah, besok nggak tahu saya coba. Nanti hitung-hitungannya gimana. Ya, 21D. Apa saya ganti angka, apa saya ini silakan. Ntar tergantung. Tangen 40 sama dengan, tangen 40. Tangen 90 sama dengan tangen 45 per 1 1. min. Iya, Pak. 1 min tangen kuadrat ya? Iya, Pak. Ini kan? Ini di atas di bawah ya. Tangen 90 berapa nilainya? Sama aja dengan angka sin 90 per cos 90 ya. Sin 90 berapa? 1. Cos 90 berapa? 0, Pak. 0. Berarti kalau gitu hasilnya apa? Unidentified ya. Iya. Coba cek. Tangen 45 berapa tangen 45? 1, Pak. Tangen 45 1 dibagi dengan 1 min 1. Berarti hasilnya berapa? 1 per 0. Sama ya. Berarti Ya. sama dengan unidentified juga ya. Berarti benar. Nah, itu. Unidentified dengan unidentified. Ya, setara deh. Oke. 21. Dua puluh dua A. Beberapa kejadian dan peristiwa di mana banyak supir MBG yang lalai dan abai dengan keamanan dalam berkendara. Peristiwa supir MBG menabrak sejumlah siswa, menabrak pagar sekolah, nabrak tiang listrik, ya, dan lain-lain. Sebuah tiang telepon tumbang setelah tertabrak mobil pengantaran MBG. Ya Allah, sampai segitunya ya. Tiang telepon jatuh ke tembok warga sekitar, membentuk sudut sebesar 45 derajat dengan garis horizontal. Diketahui jarak pangkal tiang ke tembok adalah, pangkal tiang itu pangkal tiang yang jatuh berarti ya, ke tembok itu adalah 10 meter. Oh, berarti gambarnya kayak gini nih ya. Kita buat gambar aja. Nah, jadi anggap aja nomor 22 ini gambarnya sama semua. Bentuknya segitiga, ini lurus. Nah, tiangnya ini adalah yang ini tiangnya nih. Tiangnya saya kasih warna merah. Ini ketabrak nih sama mobil MBG nih. Wah, bahaya. Pelan-pelan dong. Nah, ini 45 derajat nih. 45 derajat, ini jaraknya 10 meter. Jarak dari ujung tembok dengan ujung tiang bawah. 10 meter. Ya. Oke? Halo? Sampai sini paham? Nah, kalau dia 45, ini siku-siku, ini pasti 45. Ini pasti istimewa nih. Ya kan ya? Kalau 45 istimewa pasti 10 juga, guys. 10 10 karena dia adalah segitiga sama siku-siku sama sikil, ya kan? Sama sikil sama kaki maksudnya ya. 10 10. Ini pasti nilainya sama dengan 10 akar 2. Kalau dihitung pakai Pitagoras. Jadi saya udah hafal nih. Di sini nilai A, di sini A berarti A akar 2. Ini X, ini X, ini X akar 2. Gitu. Ya, itu udah triple Pitagoras tuh, kayak gitu tuh ya. Nah, pertanyaannya sekarang nomor 22A. Ayo, nomor 22A. Nomor 22 itu apa yang tanya? Nilai kemiringan. Berapa nilai kemiringan?
adalah 20 meter. Bener nggak? Salah. Salah. Jawabannya kan harusnya 10 akar 2, ya kan ya? Miringnya. Ya, Pak. Nomor 22A. Nomor 22B. Benar. Tinggi tiang 10. Bener nggak? Benar, Pak. Benar. Ya. Tinggi tiang 10 nih. Tinggi tiang sini ya. Tinggi tiang 10 meter. Benar ya. Benar ya. Terus yang C apa jawabannya? Luas daerah segitiga yang terbentuk adalah berapa? 32. Ya tinggal dihitung aja. Kan luasnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 10 kali 10. Gitu kan? Ya, Pak. Berapa jawabannya? 50. 50. 50 meter persegi. Berarti ini sah. Salah. Lah. Nah besok agak tahu saya. Nilainya soalnya kayak gimana. Coba dihitung ya. Terus eh jumlah nilai sinus sudut ujung tiang dengan tembok dan pangkal tiang dengan tanah adalah akar 2. Bener nggak? Akar Itu 2. tuh yang 45 sama 45. Sinus sudut tiang Oh, senggok dengan pangkal tiang. Jadi sinus 45 yang ini nih. Yang ini. Yang ini. Dengan ini. Ini dibuatnya sinus. Berarti sinus 45 ditambah sama sinus 45. Nah, berapa nilainya sama dengan tuh? Kayak gitu maunya. oh, Sinus sudut dari tiang ujung sama ujung tiang sama ujung ini pangkal. Berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Sama dengan berapa? Akar 2. Akar 2. Jawabannya cocok nggak? Yang diminta apa tuh? Akar 2. Oh, benar berarti ya. Contohnya benar ya berarti ini ya. Ini berarti jawabannya benar. Gitu ya. Nah, nomor 22 soalnya bisa jadi saya ganti ya. Jadi jangan, pokoknya ini bukan buat, ini cuma buat patokan doang ya. Oh, cara berhitungnya begini gitu ya. Tuh. Oke, dikit lagi asar. Kita kejar. Next, soal menjodohkan. Nah, ini berarti kalau gitu soalnya esai ya. Ini sebenarnya mirip-mirip sama soal yang tadi di atas nih. Mau dikerjain nggak? Nggak usah ya. Udah bisa kan? Halo? Kerjain aja Pak kayaknya. Kerjain aja. Diktain ya, tolong diktain. Saya nggak apa nih. 23 A. PQR. Ini P. Ini Q. Ini R. Berapa PQ-nya? 10 cm, Pak. Oke. PQ 10 apa lagi yang diketahui? Sudut P-nya 30, Pak. Sudut apa? P. Sudut P. P 30 ya. Ya. Terus apa lagi? Sudut R-nya 60. Sudut R-nya 60. Apa lagi? Udah, Pak. Yang ditanya apa? Panjang sisi QR. Oke, ini X. Ini yang pertama ya. Berarti X pakai aturan sin. X per sin 30. Oke, syukur. Thank you, thank you. Terus kemudian 10 per sin 60. Gitu ya. Pakai aturan sin ya ini kerjanya ya. Sama kayak tadi soal nomor berapa tuh. Yuk kita kerjain. X per sin 30 itu berarti X per setengah. 10 per sin 60 itu setengah akar 3. Ada yang bisa dicoret? Ini berbanding lurus bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 10 per akar 3. Nih jawabannya. Kalau besok nggak ada jawaban ini berarti dirasional. Ya. Kalau nggak ada berarti dirasional. Kalau dirasional berarti berapa jawabannya tuh? Kalau dirasional jadinya 10 per 3 akar 3. Ya. Kalau nggak ada ini berarti jawabannya ini. Ya. Contohnya. Yang B disuruh nyari luas segitiga ya. Ya berarti kita carinya pakai konsep apa tuh? 60, 30, ini kan 90 nih sebenarnya nih Kak. Ini kan sikus-sikus sebenarnya nih ya. Bener nggak?
60, 30, pasti di sini 90 derajat. Nah, berarti sebenarnya segitiganya tuh begini bentuknya nih harusnya nih. Nah, gitu tuh. Cuman karena bentuknya kita nggak tahu tadi ya. Ini 60, ini 30 kan. Nah, nilai RQ-nya itu sama dengan 10 per akar 3 tadi kan. Udah ada nilainya kan, RQ-nya si X nih tadi ya. PQ-nya itu sama dengan 10. Apa rumusnya? Rumusnya luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alas. 10 tingginya 10 per akar 3. Coret 10 bagi 2, 5. 5 kali 10, 50 per akar 3. Kalau nggak ada, dirasional. Coba hitung berapa rasionalnya biar belajar berhitungnya. Coba ya. Tuh B. Bagian C-nya. Sin A-nya 4/5. Ah, sama kayak tadi nih. Udah, secepat aja nih. Ya. Sin A 4/5. Gambar segitiganya. Kayak gini ya. Ini A-nya di sini sudutnya. 4/5 berarti 4. Ini 5. Ini berarti 3 ya. Yang ditanya adalah kotangen kuadrat A. Kotangen itu berarti adalah lawannya sinus. Tangen. Kalau tangen itu desa. Berarti kalau kotangen sade ya. Sade kuadrat. Sama dengan berapa tuh? Nah, hitung deh tuh. D. Kotangen A-nya 8/6. Ini sama kayak tadi kan konsepnya. Kotangen A 8/6. Gambar segitiganya lagi. Tuh. Kayak gini. Ini A-nya. Kotangen itu berarti 8-nya di sini, 6-nya di sini. Gantian. Di bawah samping bagi depan. Kayak tadi sade ya. Kotangen. Berarti kalau di sini 8 sama 6, ini pasti 10 triple Pitagoras. Dia udah hafal nih ya. Ini angka-angkanya udah hafal-hafalan semua nih. Enak nih. Yang ditanya adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A min 1. Sama dengan berapa? Nih kalau seandainya kalian cerdik, sebenarnya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu nggak usah dihitung. Karena ini hafalan nilainya. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. 1 dikurang 1, hasilnya pasti 0. Tuh, jawabannya pasti 0. Ini nggak usah ngitung tuh. Kotangin A 8/6 diubah jadi sinnya berapa, cosnya berapa, gitu tuh nggak usah. Kalau mau dihitung sih boleh aja, terus hasilnya sama. Karena sin itu kan sama dengan 6/10. 6/10 dikuadratin. Ya kan ya. Ditambah sama cos kuadrat A berarti 8/10. 8/10 dikuadratin. Ya, 6/10 kuadrat ditambah 8/10 kuadrat. Nah, tuh hitung berapa tuh? 6/10 kuadrat ditambah 8/10 kuadrat. Kan hasilnya sama dengan 100/100. Sama dengan 1 juga. Nah, nilai 1 dikurang 1, 0. Ya kan? 0, 2, 3. Dah. Yuk. Dah? 23? Halo? Udah, Pak. Dah. 23 habis itu nomor berapa? 24 ya? Udah azan ya? Asar ya? Nanggung nih sebenarnya nih. Oke, ini nilai ekivalensi 2x. Ini sama kayak tadi soal yang atas nih. Soal yang apa namanya? Pilihan ganda kompleks ya. Tercari ya pilihan jawabannya ya. Nomor 24A. Kasih catatan tuh. Ini sama dengan nomor 19. Ya, PG kompleks. Jadi hafalan.
24B. Ekivalen dengan 1 per cos X. 1 per cos X itu sama dengan tadi tuh. Sama dengan sekan X. Bisa jadi besok yang keluar adalah sepersin X. Nah, coba cari berapa tuh ya. Nah. Oh, sama kayak tadi. Ini kayak gontek segitiga. Nilai sin A itu sama dengan berapa tuh? 6 per 10 ya. 6 per 10. Ya, gambar segitiganya gitu ya. Nah, ini A-nya. Yang ditanya adalah sekan A-nya sama dengan berapa. Ya. Sin A berarti 6, ini 10. Berarti ini pasti sama dengan berapa? 8. Gitu ya. Triple Pitagoras kan? Sekan itu apa? Sekan itu berarti sama dengan 1 per cos. Sekan itu sama dengan 1 per cos A. Ya, 1 per cos A. Ini berarti cos itu samping dibagi miring. Berarti miring dibagi samping. Gitu ya. Sama berapa tuh? Gitu ya. Oke. Gampang kan? Cos A 8 per 6. 8 per 6. Yang ditanya adalah Maaf Pak, itu kotan. Hah? 24D kotan Pak. Kotan dia. Kotan ya, kotan. Kotan A ya. Yang ditanya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ya. Ya kan? Iya, Pak. Ya udah, nggak usah dihitung. Kalau sin A, sin kuadrat tambah cos kuadrat kan udah tahu kita rumus identitas. Jawabannya 1. Jadi buktinya ini untuk apa? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau dicek juga. Ini caranya ngecek. Buat ngecek sih boleh aja sih. Ya, kotangin A ini kan A-nya nih. Kalau 8 nih 6, berarti ini kan 10 ya. Ya kan? Nah, nilai sin kan berarti sama dengan 6 per 10 kuadrat. Ya kan? Nah, cosnya itu 8 per 10 kuadrat. Jadi kalau dihitung pasti kan 36 per 100 ditambah 64 per 100. Berarti 100 per 100 sama dengan 1. Sama aja kan? Jadi nggak usah dihitung nggak apa-apa kan? Karena ini udah masuk ke dalam konsep identitas trigonometri. Gitu ya. Ini cara untuk buktiin aja. 24. Oke, selesai. Silakan. Mau di screenshot. Udah? Udah Pak. Oke, next. 25. 25 udah esai deh ini. Nah. Oke, 25. A, B, C. A, B, C. Apa tuh AB-nya, Kak? AB 12, sudut B-nya berapa? 30, Pak. Apalagi yang diketahui? Sudut A 60. Terus apa lagi? Ditanyanya sisi BC-nya berapa? Oh, ini X ya. Ini berarti kan siku-siku ya? Ya kan? Ini kan Iya. 60, 30, 90. Berarti sama 90 jadi 180 derajat ya. Karena kan aturan segitiga itu 180 derajat sudutnya kan. Oke. Nah, mau pakai apa? Ya pakai aturan sin aja. X per sin 60 sama dengan 12 per sin 90. Gitu ya. Ini kan 12 ke sini nih, ya nggak? Ini X-nya sama 60. Kan gitu bisa pakai aturan sin kan? Nah, X per sin 60 itu berarti kan X dibagi setengah akar 3, 12 dibagi 1 ya, sin 90 ya. Sehingga nilai X-nya sama dengan setengah akar 3 dikali 12. 12 bagi 2 berarti 6. Jawabannya 6 akar 3. Jadi nilai ini sama dengan 6 akar 3. Itu nomor 25. Yang ditanya apa sih? Oh, dan luasnya ya. Iya Pak, luasnya Dan juga. luas segitiganya ya. Luas segitiga berarti kan pakai konsep apa? Setengah kali alas kali tinggi kan cukup ya. Kan alasnya ketahuan nih. Oh, tingginya nggak ada ya. Ah, ya udah berarti kalau gitu pakai rumus yang cepat aja ya. Karena ini adalah
dua sisi yang mengapit sudut, ada 30 derajat. Ini kita pakai aja. Pakai rumus yang konsep ini aja, yang pakai konsep sudut. Ini mau cepetnya nih. Setengah kali A kali B dikali sin alfa aja deh ya. Nah, ini adalah alfanya yang diapit. Ini adalah sudut yang mengapit. Nah, nih. Jadi setengah A-nya boleh angka 12, kebalikan B 6 akar 3 juga boleh. Saling berkebalikan. Sin alfanya pakai sin 30 derajat. Sin yang diapit ya. Sudut yang diapit. 12 bagi 2, 6. 6 kali 6. Berarti 36 akar 3. Sin 30 setengah. Setengah doang deh ya. Nah, ini dibagi lagi nih. 36 bagi 2. 18 akar 3. Dah. Gitu. Nomor 25. Ya, silakan disalin tuh nomor 25 agak lumayan tuh dua dalam satu pertanyaan. Dua lima ya. 26 itu apa? Membuktikan ya. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini sebenarnya sudah serangkap ya. Sebenarnya udah bener nih ya. Rumusnya udah benar. Cuma disuruh membuktikan. Cara membuktikannya gimana? Boleh pakai angka. Misalkan saya mau pakai angka x-nya sama dengan 45 Pak. Derajat boleh nggak? Boleh. Berarti nilainya sama dengan cos 2 kali 45 derajat. 1 min 2 kali sin kuadrat 45 derajat. Berarti ini sama aja cos 90 senilai dengan 1 min 2 kali sin kuadrat 45. Cos 90 berapa? Cos 90 0. 1 min 2 dikali sin kuadrat 45 itu setengah akar 2 kuadrat. Ya kan ya? Nah, sama dengan berapa? Ini yang sekanan belum selesai, yang kiri udah selesai. 2 dikali setengah akar 2 kuadrat itu berarti kan sama aja gini ya. Akar 2 per 2 dikuadratin. Ya, berarti akar 2 kali akar 2, 2 kali 2 yang bawahnya 4. Berarti sama dengan setengah. 2 kali setengah. Berarti berapa tuh? Habis ya. 1 juga kan. 1 kurang 1 berarti 0. 0 setara dengan 0 nggak? Sama. Yang sebelah kiri kan 0 juga kan ya. Jadi terbukti. Begitu pula juga nomor 27. Jadi pembuktiannya sama dengan cara nomor 26. Sama dengan nomor 26. Pakai sudut aja. Bebas pilih sudutnya pakai angka yang mana. Ya. 30 boleh. 45 boleh. 60 boleh. Kalau saran saya pakai angka yang kecil. Jangan angka gede. Dan istimewa. Minimal 30 lah. Ya. Oke. Terakhir. Diketahui segitiga ABC. Kak, dikten lagi ya. ABC. A, B, C. Apa tuh yang diketahui? AB-nya Halo? sama dengan 7, Pak. AB 7. Terus apa lagi? BC-nya 5. Oke, terus apa lagi? AC-nya 6. Oke, yang ditanya apa? Nilai dari sin sudut ABC. Sin sudut ABC. Berarti sini nih. Ya. Sin sudut ABC. Berarti yang diambil tengah-tengahnya. A, B, C. Berarti sini nih. Yang ditanya X. Anggap aja berarti sini sama dengan sudut X ya. Sin sudut X. Gitu ya. Ini satu X-nya. Pakai apa? Aturan kosinus. Saling berhadapan. Ya. Nah, sebelum dapat sin, dapatnya cos dulu tapi nanti arahnya.
6 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 5 kuadrat min 2 kali 7 kali 5 dikali cos X. Kan saling berhadapan 6 samanya. Berarti ujung sama ujung. Dapatnya cos X dulu nanti sebelum dapat sin ya. Nah, ini 36 sama dengan 49 ditambah 25 min 2 kali 7 kali 5 berapa? 70 ya. 70 dikali cos X. Oke. Nah, 49 tambah 25 70 berapa? 74. 74 36. 36 dikurangi 74 sama dengan min 70 dikali cos X. Kok angkanya jelek ya? 36 kurang 74 berapa, Kak? Min 38, Pak. Min 38. Min 38 ya? Min Ya, Pak. 38 sama dengan min 70 dikali cos X ya. Terus kemudian berarti nilai cos X-nya itu sama dengan berapa? Min 38 dibagi min 70 ya. Sama dengan 38/70. 38 tuh angkanya bagus nggak dibagi 2? Kok angkanya jelek banget ini? 38/70. Triple Pythagoras juga kagak ini. Salah kali ini angka nih. Bener nggak sih angkanya? Bener ya? AC-nya 6, BC-nya 5 ya? Jelek banget angkanya ya. 38 bagi 2 bisa nggak? Berapa? 38 bagi 2. Ini. Berapa, Kak? Dikecilin berapa dikecilin? Atau triple Oh, Pythagoras salah, kayak gitu? Pak. Hah? Pak, itu Hah? peletakan sudutnya nggak salah, Pak. Saya kan ditanya sudut ABC, bukan sudutnya di A-nya, Pak. Enggak lah. Kagak. ABC bener di B. Sin ABC berarti sudutnya di B. Bener. B itu Bang. Udah Bang. Iya deh. Mm-mm. Kalau ACB berarti di C. BAC berarti di A gitu. Nah, ini sebenarnya udah sampai sini tahapannya. Tinggal ngerubah ke bentuk cos saja. Bentuk kesin kayak gini aja. Nah, pakai triple Pythagoras. Cuma masalah ini nggak triple Pythagoras ini. Ini X nih. Ya kan ya? Ini kan 38 dan 70 nih, ya kan ya? Samping bagi miring kan? Nah, di sini triple Pythagorasnya berapa nih? Coba dah hitung berapa nih. Angkanya kegedean. Besok saya cek aja deh jawabannya coba. Angkanya gede banget ini. Mending ganti aja besok nih saya ganti angkanya nih kalau enggak nih. Saya edit besok nih. Misalkan AB-nya 7 ya. Ini kayaknya saya ganti aja nih. AB-nya nih 028 gini. 7 A B C gitu kan ya. 7 24 25 gitu aja. Nah, kalau yang ditanya ini angkanya bagus. Masih bagus kayaknya nih. Hmm. Atau gini, bisa jadi yang lebih gampang lagi. Ini A, ini B, ini C. Ya,
ini adalah nilai 10, ini ini nilai sama dengan 5, ini sama dengan 5, ini sama dengan 5 akar 2. Yang ditanya berapa nilai X-nya. Gampang ini. Kalau kayak gini. Nah, gini nih ya. Cari pakai teori Pythagoras kan? Nah, gitu kan? Terus ditanya sinnya, ya kan? Ditanya adalah sin X-nya, sin sudut ABC. Nah, ini ketemu nih, bagus nih angkanya nih. Nah, gimana? 5 kuadrat, ya kan ya? Di sini berarti adalah cos X kan? Nah, di sini adalah 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat yang mengapit sudut nih ya. Ini kan yang berhadapan tuh, ujung sama ujung. Dikurangi 2 kali 5 kali 5 akar 2. Nah, ini 25. Ini sama dengan 25 kali 2 berarti 50. Ditambah 25 dikurangi 50 akar 2 dikali cos X gitu ya. Nah, ini coret nih habis nih kan. Berarti min 50 sama dengan min 50 akar 2 dikali cos X. Tuh enak nih angkanya, bagus nih kalau ini. Nah, besok saya ganti gini aja deh. Ya, min 50 sama min 50 coret habis. Min sama min habis. Berarti tinggal 1 ini adalah akar 2 ya. Jadi seperakar 2 nilai cos X-nya. 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Nah, nilai cos yang setengah akar 2 itu X-nya sama dengan 45 derajat. Kalau yang diminta adalah sin ABC, berarti sama dengan sin X kan? Nah, sin X itu berarti sama dengan sin 45 derajat. Berarti sama dengan setengah akar 2. Gitu yang diminta. Gitu. Nah, ini besok saya ganti angkanya deh. Yang mendekati ini aja ya. Saya ganti ya besok ya. Nomor 28. Jadi gampang. Oke. Nah, karena ini saya recording, nanti begitu selesai recordnya nanti saya kirimin ke YouTube aja ya. Oke? Oke, Oke, Pak. Pak. Oke. Sukses besok. Ya, makasih ya, Pak. Nah, Ya, jadi Pak. ini Terima nanti kasih banyak, Pak. disalin ya ini ya Kak ya semua ya. Bilangin temennya nggak dateng, tolong disalin, besok dikumpulin Oke, gitu. Pak. Karena Ya, yang Pak. dikumpulin pasti dapat nilai tugas. Dapat 2 jadinya. Nilai tugas yang ini, satu lagi nilai ulangan harian yang besok saya kasih soalnya. 10 soal atau 5 soal aja nggak usah banyak-banyak. Yang 5 aja, Pak. 5. Pak, kirimnya tuh buku atau foto aja? foto aja Oke, Pak. ya. Foto aja biar gampang ya. Oke. Oke, sukses, selamat istirahat. Makasih, Makasih, Pak. Ya, Pak. Dikerjain. Pak, besok jangan susah-susah ya, Pak. Ya, Ya, Pak, ini soalnya- please. Jangan Ini susah, Pak. soalnya, ini soalnya, cuma saya ganti-ganti angka sama ganti-ganti plus minusnya aja. Jadi Bapak kalian ini tetap Bapak ngitung. Nggak Hah? usah diganti, nggak apa-apa, Pak. Eh, Setuju, Pak. Saya setuju, Pak. jangan dong, tetap harus diganti biar belajar ngitung. Iya. Pikir ya, Iya, benar biar juga tuh. keren. Iya. PTN-nya dapat semua tuh di. Amin. Amin. Nah, nggak jauh-jauh ya. Oke, sukses barakallahu fiik. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke. Bye bye.